Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube saya, Yudin Fish. Tentunya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tulisan saya yang saya ikutkan dalam perlombaan isai di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana hiruk pikuk yang terjadi ketika halnya pilkada dilaksanakan di tengah pandemi pada tahun 2020 saat ini. Kita ketahui bersama bahwasanya pilkada menjadi tonggak demokrasi, yang mana dalam hal ini adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam esai saya yang berjudul yaitu adalah Delematisasi Pilkada 2020 dan Politik Kemanusiaan, ada beberapa tumpuan-tumpuan yang saya pakai untuk membedah sebuah teori yang saya pakai di tulisan saya ini, yaitu dari sistem kebijakan, dari sistem demokrasi, dari sistem kesehatan, dan lain sebagainya. Pemilihan umum sendiri diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, pemilu adalah sebuah pelaksanaan kedaulatan rakyat tertinggi untuk memilih pemerintahan dalam eksekutif maupun legislatif. Kita tahu, meskipun pemilu dilaksanakan di tengah pandemi seperti ini, pemerintah mengabaikan suara-suara rakyat yang ada di stakeholder-stakeholder tertentu. Banyak opini-opini publik beranggapan bahwasanya pemilu 2020 ini menjadi terkesan memaksa seperti itu, teman-teman sekalian. Maka dari itu, banyak opini-opini seperti halnya organisasi-organisasi besar seperti halnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Komnas HAM pun itu menolak adanya pilkada 2020 dilaksanakan. Tapi yang respon dari pemerintah? Pemerintah masih saja melaksanakan pemilu 2020 ini dengan alasan untuk melindungi hak konstitusi setiap warga negara. Bagaimana hal ini bisa dipikirkan pada pemerintah saat ini seperti itu? Padahal banyak opini-opini publik serta suara-suara rakyat yang banyak menentang bahwasanya pilkada dilaksanakan 2020. Memang ada beberapa kepala daerah kita yaitu diganti oleh PLT, pelaksana tugas. Dan alasan pemerintah seperti itu. Apakah PLT ini nantinya akan melaksanakan dengan molornya pelaksanaan pilkada ini? Tapi yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Itu yang saya pegang kata-katanya oleh Kiai Haji Abdul Wahid, presiden kita ke-4 ya, Gus Dur. Itu sahabat. Dan lagi, alih-alih hanya dengan alasan protokol kesehatan, ini negara sahabat, ini negara yang dilaksanakan oleh pemerintahan yang sah. Bagaimana mungkin meninggalkan suatu kewajiban yang saat ini sedang darurat kesehatan? Hanya satu kunci yang ditawarkan pemerintah adalah gak apa-apa, yang penting dengan dilaksanakannya protokol kesehatan. Nah, ini yang menjadi sebuah kerancuan dalam bernegara kita seperti itu. Saya mengutip dari pernyataan dari pakar epidemiolog Universitas Indonesia, yaitu Pandu Riono, mengatakan bahwasanya seperti ini.
ketika halnya pilkada tetap dilaksanakan, maka langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah untuk mencabut status kedaruratan kesehatan. Di sini jelas bahwasanya status kedaruratan kesehatan itu menjadi sebuah tumpuan dalam pencegahan virus COVID-19 ini. Karena di situ dalam peraturan tersebut untuk mencegah terjadinya kerumunan. Lah, ketika hanya ada pilkada, ada pemilu 2020 ini, itu sama halnya pemerintah untuk menimbulkan kerumunan. Lah, bagaimana mungkin ketika halnya status yang dikeluarkan Kepres Presiden Republik Indonesia kita Pak Jokowi mengeluarkan sebuah kepres tentang status kedaruratan kesehatan, tapi masih dilaksanakan untuk pilkada 2020 yang notabene menimbulkan kerumunan. Ini adalah sebuah tumpang tindih, sebuah peraturan regulasi. Itu yang pertama, teman-teman sekalian. Nah, dalam hal ini apa sih? Bagaimana demokrasi kita seakan-akan berjalan dengan lancar, dengan tidak adanya suatu kendala apapun, teman-teman sekalian. Demokrasi memang menjadi dasar yang kuat bagi rakyat memilih hak suara atas berbagai kebijakan. Opini publik, tapi jangan lupa, opini publik sangat penting untuk menyelaraskan bagaimana kebijakan pemerintah ini dibuat, yang mana untuk memikirkan kepentingan rakyat dari kepentingan politik atau kepentingan pribadi. Ini yang pertama. Demokrasi hanya ditujukan oleh kepentingan rakyat. Namun dalam hal ini, bagaimana mungkin demokrasi kita yang katanya memihak kepada rakyat, namun kita menilik pada pilkada 2020 yang di masa pandemi ini, apakah sejalan dengan fakta yang mana masyarakat malah dibuat cemas dengan adanya kasus-kasus peningkatan COVID-19 yang semakin tinggi, dan pemerintah memaksa untuk melaksanakan pilkada 2020 pada saat ini. Mari kita koreksi bersama. Jikalau rakyat saja tidak didengarkan, apakah itu yang dinamakan demokrasi? Jelas, rakyat mementingkan nilai kemanusiaan dan keselamatan bersama. Namun, pemerintah tetap melaksanakan pilkada 2020. Lah, ini perlunya pembaruan demokrasi pada sistem kenegaraan kita, teman-teman sekalian. Yang terakhir, opsi-opsi yang saya tawarkan dalam tulisan saya ini, beberapa kebijakan pemerintah ketika halnya pemilu ini tetap dilaksanakan, namun ada syarat-syarat tertentu yang bisa sebagai acuan untuk pelaksanaan pilkada 2020 secara aman. Pertama adalah kemarin itu ada rencana pemerintah untuk mengeluarkan Perpu, peraturan pengganti undang-undang, untuk pilkada 2020 menjadi langkah tepat. Sebenarnya menjadi langkah tepat. Bagaimana pelaksanaan pilkada 2020 ini dijadikan ketika pemerintah mengeluarkan Perpu, jadi payung hukum yang dilaksanakan untuk melaksanakan pilkada 2020 ini menjadi kuat seperti itu. Sebagaimana Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 yang notabene dikeluarkan ketika halnya belum pada masa pandemi, maka dari itu langkah preventif yang dilakukan pemerintah adalah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua adalah ketika pelaksanaan pemilu nanti itu dilaksanakan secara e-voting mungkin, karena meminimalisir terjadinya tatap muka di antara orang satu dan orang yang lain, dan diantaranya adalah menghindari kerumunan dan lain sebagainya seperti itu.
maka e-voting menjadi sebuah hal yang langkah yang maju untuk memanfaatkan teknologi kita yang sudah begitu luar biasa canggihnya lah, seperti itu. Selanjutnya adalah membatasi jam untuk pemilihan suara. Misal jam pembukaan TPS itu jam 7, nanti lanjutnya lagi ditutup jam 16, sekitar jam 4 sore. Dan dibagi per RT misal di satu desa itu ada 3 RT, yang satu RT ini jam 7 sampai jam 9. RT yang kedua jam 9 sampai jam 12 atau jam 1. Dan RT ketiga jam 1 sampai dengan jam 4. Nah, ini yang menjadi tolak ukur kita bersama, bahasanya pembagian RT yang dibagikan oleh per jam-jam tadi itu menjadikan sebuah nantinya ketika pelaksanaan pilkada para pemilih-pemilih tadi datang ke TPS itu tidak terjadi kerumunan. Jadi ada longgar waktu yang begitu cukup lama untuk bergantian dalam satu bilik ke bilik yang lain. Jadi seperti itu teman-teman. Yang terakhir adalah metode kampanye. Metode kampanye ini memang ya kita sama halnya kita memanfaatkan teknologi yang sangat, sehingga ya hanya memanfaatkan teknologi secara online dan tidak bisa menimbulkan kerumunan-kerumunan dan tidak boleh mengadakan konser dan lain sebagainya. Dalam hal ini ada kunci utama yang perlu check and balance, yaitu Bawaslu dan penegak hukum sebagai menjadi kontrol sosial, sebagai tonggak utama dalam pelaksanaan pilkada 2020. Maaf, ada satu lagi, yaitu adalah memberikan sanksi ketika halnya peraturan pengganti undang-undang ini dikeluarkan. Namun ketika halnya ada pasangan calon ataupun peserta pemilu yang melanggar peraturan, itu dikenakan sanksi pidana. Tidak hanya teguran ataupun peringatan, namun adanya sanksi pidana, adanya sanksi administratif yang menjadikan efek jerah dari peserta pemilu tersebut ketika halnya melanggar peraturan yang ada di Pilkada 2020 ini. Itu sahabat-sahabat sekalian. Maka dari itu Bawaslu ataupun penegak hukum seperti polisi dan masyarakat khususnya, karena kita juga sebagai dewan pengawas dari para peserta pemilu tadi, untuk mengawasi bagaimana pelaksanaan pilkada ini ketika hanya adanya sebuah pelanggaran, ada sebuah kesalahan, itu kita tegur bersama-sama dan menjadi kontrol yang bisa menjadi yang sangat aktif. Itu adalah kuncinya adalah masyarakat itu sendiri. Gitu teman-teman sekalian. Terakhir, pilkada termasuk dalam rangka menyelenggarakan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, yang mana hal ini menyangkut demokrasi itu sendiri. Kuncinya satu, ketika halnya memang pemerintah ingin melindungi hak-hak konstitusional dari para pemilih, itu jangan lupa juga bahwasanya negara kita ini sedang darurat kesehatan. Maka dari itu judul yang saya ambil adalah Delematisasi Pilkada 2020 dan Politik Kemanusiaan. Bagaimana kesepakatan bersama di atas dan di daerah dan kota khususnya untuk menyepakati bahwasanya pilkada ini dilaksanakan, apakah dia sudah mementingkan bagaimana pentingnya kesehatan ini bagi kita ketimbang politik yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Terakhir, saya mengutip dari kata beliau, Gus Dur, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Mungkin cukup sekian dari saya presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat
Dan nantinya doanya semoga saya diberikan kesempatan untuk menang. Amin. Mungkin cukup sekian. Nanti bisa dibaca tulisan saya yang saya upload di blog saya sendiri. Bisa diikuti, yaitu Jurnal Klasika dan blogspot.com. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Sulistiawati dari Prodi Hukum Pidana Islam UIN Wali Songo, Semarang. Baik, saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Pandemi Menggertak Tak Menyurutkan Pilkada Serentak, Strategi Berpayung Hukum Klimaks sebagai Tolak Ukur Demokrasi Kini dan Kelak. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi problematika atau yang melatar belakangi dalam membuat esai tersebut? Yang pertama, adanya pro kontra dalam pelaksanaan pemilu di tengah wabah ini. Yang kedua, adakah payung hukum yang kuat untuk melaksanakan pemilu di tengah wabah yang sebelumnya sudah ditetapkan tanggalnya namun diundur karena wabah belum juga mereda? Dan yang ketiga, seperti apa peran penting KPU dalam mengawal demokrasi ini, terlebih di masa pandemi seperti ini, untuk menuju keberhasilan pilkada sebagai tolak ukur masa depan demokrasi kini dan kelak. Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 3. Perpaduan konsep negara hukum dan demokrasi dalam desain Undang-Undang Dasar 1945 ini akan lebih menguatkan negara hukum Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Estafet kepemimpinan dalam negara demokrasi haruslah terus berganti untuk mencegah praktik otoritarisme. Nah, serba-serbi tentang pilkada ini sudah menggema, bahkan saat ini sudah memasuki masa kampanye, meski wabah atau pandemi COVID-19 ini belum juga mereda. Adanya pandemi ini membuat tugas KPU menjadi semakin berat sebagai penyelenggara sekaligus lembaga pengawal demokrasi di Indonesia. Pilkada yang seharusnya digelar pada tanggal 23 September 2020 ini akibatnya harus diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020. Namun, apabila COVID-19 ini tidak juga reda, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu pertama, pilkada akan berpotensi diundur untuk tahun 2021. Sedangkan yang kedua, pilkada akan tetap dilaksanakan di tengah wabah dengan mengikuti standar protokol kesehatan pemerintah. Penundaan yang terjadi ini menyebabkan adanya mismatch dalam hukum, atau di dalam istilah hukumnya dikenal dengan das solen, peraturan hukum, dan dasen, peristiwa konkret. Dasen yang hari ini terjadi membuat das solen yang ada di dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi tidak dapat berlaku sebagaimana semestinya. Tentunya, hal ini menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum dan berbahaya bagi penyelenggaraan sebuah sistem ketatanegaraan. Dasen hari ini secara tidak langsung telah menggugurkan UU nomor 10 tahun 2016 sebagai dasolen. Maka secara konseptual telah terjadi kekosongan hukum. Kekosongan hukum ini tidak boleh terjadi secara berlarut-larut. Maka dirasa perlu presiden atau pemerintah mengeluarkan Perpu sebagai payung hukum yang kuat untuk melaksanakan pilkada di tengah pandemi ini. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tertulis dalam pasal 1 angka 4
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kondisi bahaya dalam suatu negara. Apabila pilkada ini tidak dilaksanakan saat ini, maka dikhawatirkan akan terjadi konflik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, ataupun konflik horizontal antara masyarakat pendukung pemerintah dengan masyarakat oposisi pemerintah. Dan tidak adanya kejelasan kapan pandemi ini akan berakhir apabila pilkada tetap dilaksanakan tanpa perpu atau payung hukum yang kuat, maka hasil dari pilkada akan dinilai inkonstitusional dan pemimpin daerah yang terpilih ilegal karena tidak sesuai dengan penetapan waktu pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Apabila hal itu terjadi, maka keberlangsungan demokrasi di Indonesia akan terancam. Maka upaya preventif untuk menerbitkan Perpu harus ditempuh oleh pemerintah. Pada akhirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pada akhirnya disetujui oleh DPR pada tanggal 14 Juli tahun 2020 untuk menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Terbitnya Perpu tersebut selanjutnya menjadi tanggung jawab KPU sebagai stakeholder di bidang pemilu untuk mengawal keberlangsungan demokrasi di Indonesia di tengah pandemi ini. KPU adalah lembaga negara penyelenggara pemilu yang dijamin oleh undang-undang dan lembaga negara yang disebut dengan constitutional importance. KPU ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri atau independen, yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga lain yang dibentuk oleh undang-undang. Independensi di sini bermakna sebagai kekuatan atau power, paradigma, etika, dan spirit untuk menjamin suatu proses dan hasil dari pemilu merefleksikan kepentingan rakyat, bangsa, negara, sekarang, dan masa yang akan datang. Integritas KPU sebagai pilar utama penyelenggara pilkada di Indonesia menjadi tolak ukur demokrasi di Indonesia. Karena selain rakyat, keberhasilan pemilu juga berada di tangan KPU. Robert A. Dahl memberikan tolak ukur agar suatu pemilu memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Pertama, inclusiveness. Setiap orang yang sudah dewasa harus diikutkan pemilu. Kedua, equal vote. Artinya, setiap suara memiliki hak dan nilai yang sama. Ketiga, effective participation. Artinya, setiap orang berhak mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan pilihannya. Keempat, enlightened understanding. Artinya, untuk mengekspresikan pilihan politiknya secara akurat, setiap orang harus mempunyai kemampuan dan pemahaman yang kuat untuk menentukan pilihannya. Dan yang kelima, final control of agenda. Artinya, pemilu dianggap demokratis apabila ada ruang untuk mengontrol dan mengawasi berjalannya pemilu tersebut. Terpenuhinya tolak ukur yang saya sebutkan tadi, maka dapat dipastikan bahwa demokrasi akan tetap berlangsung, bahkan membaik untuk masa saat ini dan masa yang akan datang. Menurut Hans Kelsen, salah satu esensi demokrasi terletak pada ada atau tidaknya kompromi yang menyatukan perbedaan pendapat untuk menentukan sebuah tatanan bagi landasan sebuah negara. Dengan adanya payung hukum yang kuat, maka memberikan suara pada pilkada nanti adalah suatu kewajiban bagi warga negara sebagai salah satu bentuk kompromi tersebut. Hal itu karena pemilu adalah suatu manifestasi untuk penegakan hak asasi setiap warga negara
dan untuk mewujudkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal inilah yang dijadikan acuan untuk tetap melaksanakan pilkada meski berada di tengah wabah seperti ini, agar prinsip dari demokrasi itu sendiri terasa terimplementasikan dengan baik. Selama prinsip demokrasi diimplementasikan dengan baik, maka keberlangsungan pemilu di Indonesia dapat dipastikan juga akan membaik, karena keberhasilan pilkada selanjutnya menjadi tolak ukur keberhasilan atau kemajuan demokrasi saat ini dan kelak nanti. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri dan Panitia yang saya hormati, perkenalkan saya Ika Mayasari dari Ilmu Hukum UIN Semarang. Izinkan saya pada sesi ini untuk memaparkan esai saya yang berjudul Akurasi Kerangka Hukum untuk Memerangi COVID-19 pada Pilkada 2020. Selamat menyaksikan videonya. Indonesia sejak kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 silam telah mengukuhkan diri sebagai negara yang bersistem demokrasi sebagaimana konstitusi negaranya yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2. Salah satu pilar penting dari adanya negara demokrasi adalah terselenggaranya pemilu. Pada tahun 2007, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007, pemilu di Indonesia ditujukan pula untuk memilih kepala daerah dan wakilnya yang dilakukan secara berkala menurut prinsip fixed term yang dianut oleh negara presidensial. Pada 2020 ini, Pilkada serentak seyogianya dilaksanakan di 270 daerah pada bulan September lalu. Namun, keadaan Indonesia yang masih belum terbebas dari pandemi corona tak dapat dipungkiri menjadi daya tahan dan daya uji terhadap sistem demokrasi. Sebagai implikasinya, Komisi Pemilihan Umum menunda Pilkada agar tidak bertentangan dengan asas salus populis prima lex. Di sisi lain, penundaan pilkada dengan alasan pandemi justru berpotensi membiri demokrasi disebabkan oleh beberapa aspek. Yang pertama, diragukan adanya kepastian hukum, sebab penundaan pilkada berpotensi merenggut hak konstitusional warga negara untuk memilih pemimpin sesuai dengan siklus periodisasinya. Yang kedua, instabilitas politik di tengah pandemi yang menjadi taruhan. Sebab hak konstitusional warga negara untuk dipilih sebagai kepala daerah tidak terpenuhi. Potensi tersebut dikuatkan oleh Gustav Radbruch yang mengungkapkan 3 nilai dasar dari adanya hukum. Yang pertama, keadilan, kedua kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Kepastian hukum diperlukan demi tegaknya ketertiban dan juga keadilan, sementara ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Merujuk pada problema tersebut, maka baik diselenggarakan maupun ditunda, keduanya sama-sama memiliki intensi perhatian terhadap keselamatan dan juga terjaminnya prinsip-prinsip pilkada demokratis. Untuk menjamin pilkada demokratis pada situasi yang diandaikan sebagai force majeure ini, diundangkanlah Perpu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 sebagai landasan hukum ditundanya pilkada 2020. Karena pandemi corona telah dinobatkan sebagai bencana non-alam nasional. Namun, situasi force majeure itu belum mengcover pandemi corona yang memiliki daya destruksi yang eksponensial serta tidak terdeteksi waktu berakhirnya. Situasi tersebut menggambarkan ada gium hukum tersak-sak mengejar peristiwa di masyarakat. Oleh karenanya, dibutuhkan kerangka hukum yang memadai untuk mengatur jalannya pilkada di tengah bencana, karena baik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 maupun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 belum dijelaskan, belum termaktub detail teknis untuk menyelenggarakan pemilu di tengah bencana. Menghadapi persoalan tersebut, perlu kiranya menilik filosofi dan juga substansi dari PKPU Nomor 6 Tahun 2020 juga Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 sebagai kerangka hukum lex spesialis dalam menyelenggarakan pilkada di tengah COVID-19. Pertama,
prinsip pilkada sehat dan demokratis yang mengharusutamakan keselamatan dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, penyesuaian protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan pilkada 2020 sebagai aktualisasi dari prinsip pilkada demokratis yang sehat, yang diantaranya adalah pemakaian APD, penyediaan alat sanitasi cuci tangan, maupun sekat-sekat yang mengharuskan tatap muka namun tetap menjaga jarak. Ketiga, penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pengawasan, pemungutan suara maupun penyelesaian sengketa pemilu dalam rangka menghindari kontak fisik. Gebrakan yang dilakukan oleh KPU merupakan langkah jitu dalam memenuhi konstitusional untuk memilih dan dipilih, serta hak konstitusional atas kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini. Namun, ada satu lagi masalah krusial pada momentum ini, yakni partisipasi pemilih yang kemungkinan turun karena takut untuk melakukan kontak fisik pada saat akan memberikan suara dalam pilkada 2020. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kita bisa memberdayakan dua cara. Yang pertama, dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penyelenggara pilkada, yakni bisa dengan cara memberikan bukti bahwa pemerintah bisa menurunkan angka penularan COVID-19 dengan signifikan sampai waktu pilkada berlangsung, atau bisa juga dengan mengingatkan arti penting pilkada, arti penting memilih pemimpin bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan cara memberikan sanksi bagi warga yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut demikian, kekhawatiran akan adanya klaster baru penularan COVID-19 melalui pilkada dapat dijadikan momentum untuk menggerakkan secara masif kesadaran masyarakat akan adanya COVID-19 baik dalam pilkada maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, maka peran penyelenggara pilkada dalam hal ini perlu diutamakan dan harus dimaksimalkan. Judul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dewan Juri yang terhormat dan semua peserta lomba Wali Songo Low Fire Essay Competition yang saya hormati dan segenap panitia yang berbahagia. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Taskia Aulia Almaida dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tulisan esai saya dengan judul Pemilu dalam Bayang-Bayang COVID-19. Indonesia adalah negara demokrasi yang melaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan rangkaian proses pemilihan jabatan yang ada di masyarakat, baik jabatan politik maupun jabatan organisasi. Pemilihan umum di Indonesia terlaksana sejak 1955 sampai dengan 2019. Budaya pemilu yang ada di Indonesia di tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan sungguh sangat meriah dan melibatkan banyak orang. Berbeda dengan tahun 2020 ini, pemilu tidak dapat diselenggarakan sedemikian rupa karena ada wabah COVID-19 yang melanda Indonesia. COVID-19 melanda Indonesia merugikan banyak faktor, banyak sektor yang dirugikan. Tidak hanya kesehatan saja, ada sektor ekonomi yang sangat dirugikan dan ada sektor politik yang juga dirugikan akibat dari COVID-19. COVID-19 juga merugikan dalam sektor politik, terutama agenda dalam pemilihan umum yang ada di Indonesia di tahun 2020 ini. Pemilu hanya dalam bayang-bayang saja. Apakah akan dilaksanakan?
apakah akan ditunda? Dari beberapa negara yang ada di dunia, dalam pelaksanaan pemilu, ada yang memutuskan untuk menunda pelaksanaan pemilu dan ada juga yang melaksanakan pemilu di atas pandemi COVID-19. Semenjak COVID-19 ada di Indonesia, semua berubah total. Kerja di rumah, kuliah di rumah, sekolah di rumah, apakah pemilu juga akan dilaksanakan di rumah? Berdasarkan data Pusat Statistik 2019, penetrasi jaringan yang tersebar di Indonesia cuma 56% yang tersebar di Indonesia. Jadi tidak memungkinkan pemilu dilaksanakan secara online karena adanya kendala internet yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada banyak strategi yang harusnya dilakukan pemerintah untuk tetap melaksanakan pemilihan umum yang ada di Indonesia. Karena jika tidak dilaksanakan, partai politik akan mendesak pemerintah untuk tetap melaksanakan pemilihan umum. Sedangkan kondisi masih seperti ini, COVID-19 masih ada di Indonesia. Strategi yang baik dan pelaksanaan yang matang sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah disiapkan sebelumnya akan mensukseskan pemilihan umum 2020 pada era pandemi seperti ini. Strategi yang dilakukan tentunya tidak mudah. Pasti ada positif dan negatifnya. Jadi harus mengatur strategi yang baik, strategi yang matang. Mana yang pantas, mana yang tidak. Strategi pertama, pemberlakuan shift pagi, shift siang, shift sore, shift malam. Baik petugasnya maupun rakyat yang memilih. Strategi yang kedua yang dilakukan adalah adanya sarana-prasarana yang ada di tempat pemungutan suara. Yang pertama, ada tempat untuk cuci tangan. Sebelum masuk, rakyat peserta yang akan memilih harus cuci tangan. Setelah itu, dilakukannya pengecekan suhu. Dan rakyat masuk satu persatu. Rakyat masuk langsung keluar, lalu ada peserta selanjutnya. Nah, tujuannya untuk tidak adanya kerumunan yang ada di dalam tempat pemungutan suara tersebut. Nah, hal itu akan berdampak baik untuk pemilihan umum 2020. Mengapa demikian? Karena tidak ada kerumunan yang terjadi di dalamnya. Strategi yang ketiga adalah wajib memakai masker ketika masuk ke tempat pemungutan suara. Hal tersebut bertujuan untuk tidak menambah klaster baru penambahan COVID-19 yang ada di Indonesia dengan adanya pemilihan umum. Selalu jaga jarak aman, jangan berkerumun karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk berkerumun. Ayo, kita semua mensukseskan pemilu 2020 tanpa penambahan klaster baru COVID-19 yang ada di Indonesia. Kesehatan mahal harganya, tetap produktif dan selalu jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Lakukan yang terbaik, kita bisa, Indonesia bisa, pandemi pasti berakhir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi